Assalamualaikum, hai teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dan tetap semangat dimanapun dan kapanpun. Senangnya masih bisa menyapa teman-teman yang ada di rumah semuanya. Nah, video kali ini aku mau bikin somai ayam ya teman-teman. Jadi ini ada beberapa potong paha ayam, dan ini aku fillet sendiri. Aku ambil bagian daging dan juga kulitnya. Ini jadinya kurang lebih sekitar 700 gram. Dan ini juga aku ada satu buah labu siam. Ini udah dibersihkan dan udah dicuci bersih. Terus ini mau diparut halus seperti ini. Ini pakai parutan keju ya teman-teman. Jadi setelah ini nanti airnya mau diperas, tapi jangan sampai kering. Nah seperti ini. Dan di sini juga aku udah iris 3 siung bawang putih dan juga ada sekitar 3 batang daun bawang. Dan daun bawangnya ini juga udah dicuci bersih, jadi nanti mau kita tumis barengan dengan bawang putihnya. Jadi buat daun bawangnya, ini bagian putihnya juga aku ambil ya. Seperti ini. Tuh, jadi sesekali menu yang aku bikin ini bikin makanan ya teman-teman. Biar nggak bosen bikin lauk sayur itu ke itu terus. Nah lanjut, kalau udah ini tumis bawang putihnya terlebih dahulu. Jadi sampai mulai setengah mateng, baru nanti masukin daun bawangnya. Dan buat takaran minyak gorengnya ini disesuaikan dengan selera ataupun dikira-kira aja ya. Tuh. Jadi kalau masak itu intinya yakin. Nah, seperti ini tumis sampai mateng dan layu. Nah, di sini aku mau langsung halusin ayamnya. Jadi ini bagian ayamnya, dagingnya dan juga kulitnya aku ambil semua karena kalau bagian paha itu jadinya itu jadi lebih juicy gitulah ya teman-teman. Nah ini aku halusin menggunakan chopper dari Arashi seperti biasa. Nah halus seperti ini ya teman-teman. Dan lanjut ini aku tambahin sekitar 120 ml air plus es batu, 1 butir telur, dan tumisan bawang yang tadi udah ditumis. Nah ini masukin semua dengan minyaknya sekalian ya, biar nanti nggak perlu ditambahin minyak goreng lagi. Tuh intinya dikira-kira aja. Terus lanjut masukin labu siamnya seperti ini. Dan ini juga aku tambahkan sekitar 1 sendok teh gula pasir, terus 1 sendok teh kaldu bubuk, dan juga 1/4 sendok teh garam. Terus ini juga aku pakaiin kecap asin. Kalau teman-teman di rumah ada kecap ikan, boleh pakai kecap ikan ya. Terus ini langsung dihalusin lagi jadi satu seperti ini. Nah kalau udah ini pindahin ke wadah yang lebih besar biar nanti ngadonnya jadi lebih enak tuh. Jadi ini tekstur daun bawangnya masih kelihatan banget ya teman-teman. Jadi nggak halus hancur, enggak. Biar masih ada warna-warna hijau-hijaunya gitu ya. Dan ini aku tambahkan sekitar 180 gram tepung tapioka dan 40 gram tepung terigu. Lanjut ini diaduk jadi satu seperti ini. Nah jadi ini nggak perlu ditambahin garam ataupun kaldu lagi ya teman-teman. Jadi ini rasanya udah pas, asinnya udah pas. Yang penting jangan berlebihan dalam pemberian garam ataupun yang lain-lain. Nah jadinya seperti ini, walaupun terlihat seperti lembek tapi ini nanti teksturnya jadi pas ya. Dan di sini juga aku ada 1 buah pare. Ini parenya ukurannya lumayan besar dan ini aku buang bagian ujung-ujungnya. Nah jadi potongan parenya ini lumayan besar ya teman-teman, karena ini juga nanti mau diisi siomay. Dan buat pare ini kan karena aku kurang suka, jadi yang makan itu hanya suami, jadi ya udah potongnya ya lumayan besar-besar lah ya. Nah buat tengahnya ini juga dibersihkan seperti ini. Teman-teman di rumah kalau mau pakai pare boleh juga ya, ataupun kalau ada nanti itu tambahin kentang, tapi karena aku lagi nggak ada kentang jadi aku nggak pakai kentang. Nah terus ini juga aku ada kol, ada beberapa lembar kol yang udah aku cuci, terus aku rebus sebentar di air mendidih. Dan juga ini parenya udah dicuci. Terus aku juga tambahin sekitar 6 potong utuh tahu putih yang dibelah jadi 2, dan tengahnya ini aku bolongin sedikit.
Nah, yang pertama ini masukin kolnya ya. Masukin somainya ke kol maksudnya ya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Kayak kita itu ngelipat bikin risol. Jadi kalau mau masukin masukin somai ke kol itu emang diusahakan harus direbus terlebih dahulu. Jadi supaya nggak susah dalam melipatnya. Karena kan kalau udah direbus seperti ini, kolnya jadi lebih lentur. Oh iya, jangan lupa ya teman-teman. Jadi sebelum masukin semua bahan-bahannya ke dalam kukusan, kalau bisa kukusannya itu dioles terlebih dahulu dengan minyak goreng. Nah, ini parengnya. Buat parengnya ini aku isi seperti ini, dan ini emang aku luber-luberkan ke samping-sampingnya, jadi biar ada perekat, jadi dia itu nggak ambles ke bawah gitu ya ketika dikukus. Nah, seperti ini tuh, lakukan hingga selesai. Dan buat tahunya ini juga sama, taruh di atasnya tapi sedikit diluber-luberkan ke bagian samping-sampingnya seperti ini. Jadi kalau tahunya itu dikukus nggak akan hancur ya teman-teman, malah akan memadatkan tekstur daripada tahunya itu sendiri. Dan buat yang polosan, aku cuma nyetakin kayak gini, mohon maaf ya teman-teman karena masih amburadul dan masih banyak sekali kekurangannya. Jadi ini nanti bisa kita tambahin telur rebus dan juga kentang, jadi lebih mantep. Apalagi ini siomaynya kan homemade ya, jadi ayamnya itu lebih berasa, bumbunya lebih berasa karena emang tadi stok daun bawangnya itu juga kita banyakin. Nah, seperti ini. Lanjut itu dikukus sampai mateng. Nah, di sini juga aku ada kacang tanah, jadi kurang afdol kalau bikin siomay itu nggak pakai sambal kacang. Buat kacang tanahnya itu kurang lebih 100 gram, tapi kayaknya nggak sampai ya teman-teman. Terus ada 5 siung bawang putih, 2 siung bawang merah, 2 butir kemiri, 2 lembar daun jeruk, dan juga beberapa cabai keriting ya. Jadi kalau teman-teman mau pedas boleh ditambahin cabai rawit. Terus juga ada gula merah, kecap asin, dan juga sedikit rendaman asam jawa. Nah, ini semua bahan-bahannya digoreng terlebih dahulu seperti bawang merah putih, kemiri, dan juga cabenya. Ini digoreng sampai layu tapi jangan sampai terlalu mateng ya teman-teman. Nah, seperti ini aja, terus sudah diangkat. Tuh. Karena nanti kan masih mau kita tumis lagi ya. Jadi biar nggak terlalu bau gosong. Lalu kalau udah ini kacangnya digoreng. Gorengnya juga sama ya teman-teman, jangan sampai matang banget. Yang penting dia itu teksturnya udah mulai matang, baru langsung diangkat. Nah, seperti itu. Lanjut kalau udah ini mau dihalusin. Nah, ini juga aku pakai chopper dari sama ya, masih dari Arashi. Terus juga buat bawang-bawangnya dan bahan yang lainnya ini aku masukin semua, terus tambahin air sekitar 200 ml. Ini dihalusin semuanya. Tara. Nah, minyaknya itu tadi udah aku kurangin ya teman-teman. Jadi ini masih ada minyaknya, tapi nggak apa-apa lah ya karena kan ini kan masih mau kita tumis ya. Terus kalau udah masukin daun jeruknya. Jadi daun jeruknya itu nggak digoreng dulu ya teman-teman. Terus langsung masukin kecap manis. Kalau pengen yang warnanya lebih gelap, boleh dibanyakin kecapnya. Terus masukin gula merahnya. Aduk sampai rata. Jadi buat sambal kacangku ini tanpa tepung maizena ya teman-teman. Nah, kalau udah mulai seperti ini baru masukin air asam jawanya. Jadi ini tuh teksturnya nanti kental, kentalnya itu kental kacang tok tanpa campuran air tepung-tepungan. Nah, karena aku pengen warnanya itu yang benar-benar sedikit gelap, jadi aku tambahin kecap manis tuh. Terus tambahin juga sedikit garam, kaldu. Terus kalau teman-teman suka yang manis boleh tambahin gula pasir, tapi aku nggak ditambahin ya. Karena aku udah pakai gula merah itu sekitar 2 biji yang kecil itu loh teman-teman. Yang kecil-kecil itu, yang kalau beli 1000 dapat 3 atau 4 gitulah ya. Nah, seperti ini. Ini udah mateng, masya Allah, alhamdulillah ya.
tanpa ada gagal-gagal, tanpa adanya ambles-ambles. Buat siomaynya juga teksturnya bener-bener sempurna. Jadi ini tuh dijamin enak banget. Dan buat kolnya ini kalau direbus terlebih dahulu sebelum dimasukin ke kukusan, ini nggak akan sobek ya teman-teman. Nah, walaupun masih banyak kekurangannya, mohon dimaafkan dan dimaklumi itu. Dengan sambal kacang yang benar-benar kental, pedas, dan juga manis. Terus tambahin telur yang udah direbus dan juga jeruk limau, boleh tambahin kecap dan juga saus. Intinya seperti itulah prosesnya, nanti aku tulis di deskripsi ya, biar teman-teman yang mau ikutin boleh ikutin. Dan aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nyaksiin video ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa untuk dukung terus channel aku supaya makin berkembang dan aku makin semangat buat kontennya ya. Dan semoga setiap konten yang aku berikan ke teman-teman semua itu memberikan sisi positif dan semangat buat teman-teman yang ada di rumah. Intinya jangan pernah bosan untuk mencoba dan jangan pernah takut kalau gagal. Aku akhiri dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.